Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita sama-sama luruskan niat kita hadir di masjid ini dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita tidak lupa bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah berkat rahmat dan nikmatnya malam hari ini Allah sudah berikan kesempatan dan kemauan kepada kita semua untuk melaksanakan kewajiban kita yakni salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengawali kajian kita ini mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan niat dan doa semoga segala keberkahan dan kebaikannya senantiasa dicurahkan kepada kita bersama umat Nabi Muhammad SAW. Ala hazinni al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jemaah, sudah ada beberapa bulan mungkin ya kita tidak bersama dalam kajian ini. Kalau tidak silap saya, terakhir kita ngaji tentang bagaimana memahami sifat qudrat Allah dalam kehidupan kita. Maka melanjutkan secara berurutan dari kajian itu, malam hari ini kita akan membahas bagaimana pula kita memahami sifat iradah Allah dalam kehidupan kita. Salah satu di antara sekian banyak sifat Allah itu punya sifat namanya berkehendak atau iradah. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau dia menginginkan dan menghendaki sesuatu itu, dia cukup berkata dengan perkataan kun, maka sesuatu itu menjadi fayakun. Maka dalam pemahaman ulama-ulama di sebagian kalangan ulama tasawuf, alam ini ada dua bentuk penciptaan. Ada yang disebut dengan alam di bawah perintah kun. Alam yang diciptakan melalui perintah kun ini itu berproses. Maka dunia ini berproses sampai kiamat besok. Itu kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi dalam perjalanan dunia ini sampai kiamat besok itu adalah kehendak Allah. Dan itu sudah dikehendaki Allah sejak azali dulu. Proses itu. Jadi misalnya kalau manusia berproses penciptaannya mulai dari segumpal
darah, berproses terus-menerus sampai pada akhirnya dia mati dan kembali kepada asalnya. Kalau tumbuh-tumbuhan berproses dia dari biji, berproses sampai tumbuh dan melahirkan buah, melahirkan biji. Begitu seterusnya alam ini berproses. Maka itu namanya alam di bawah perintah kun. Jadi ada orang kadang-kadang iseng, dia mungkin, apa kerja Tuhan sekarang, kata dia. Itu pertanyaan orang jahil sebetulnya. Tapi mungkin dimaksudkannya kalau sudah selesai menciptakan alam ini, Tuhan tahu pekerjaannya, itu begitu. Jadi alam itu Allah berkehendak itu berproses sampai kiamat besok. Dan termasuk kita mengatur hidup kita sekarang, itu semua kehendak Allah. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini, ataupun yang terjadi pada diri kita itu, Pak, semuanya kehendak Allah. Baik dan buruk itu semuanya kehendak Allah. Itu makanya rukun yang rukun iman yang keenam, kita beriman antu'minu billah, kita beriman dengan qadar, dan qadar itu baik dan buruk itu dari Allah. Antu'mina bi qadrihi khairihi wa syarrihi, bahwa kita beriman dengan qadar Allah itu baik dan buruk. Itu iman, rukun iman. Yang kedua, penciptaan alam ini dengan istilah mahdar, atau dalam bahasa lainnya di kalangan orang-orang ilmu tasawuf itu disebut dengan pancaran. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini, ada yang maujud dari pancaran wujud Allah itu. Maka kalau Bapak Ibu mengaji tasawuf, ada satu bahasan khusus pula orang namanya ngaji Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu pancaran dari Nur Allah. Ini prosesnya tidak seperti proses penciptaan alam materi ini. Maka dari Nur Muhammad itulah baru nanti penciptaan alam di bawah perintah kun itu. Maka dalam banyak hadis Nabi mengatakan, salah satunya dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu syai'an, kalau tidak karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan segala sesuatu ini. Maka segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan Allah dari Nur Muhammad itu. Ini ada kajian materi khususnya tentang itu, dan bahasanya sangat luas. Tapi ini menjadi oleh orang-orang yang anti tasawuf, ini dianggap sebagai kajian yang tidak ada dalilnya, padahal banyak sekali dalilnya. Jadi satu sifat Allah itu namanya sifat iradat. Sifat iradat ini, pertama, ngapa kita mesti memahaminya, Ustaz? Ngapa kita mesti ngajinya? Untuk apa? Pertama, kita tujuannya untuk mengenal Allah itu dari sisi sifatnya. Kita mengenal Allah dari sisi sifatnya. Karena mengenal Allah itu menjadi mutlak, wajib bagi kita, agar kita bisa beribadah dengan sempurna dan jelas kemana ibadah itu kita ibadahkan. Ibarat kirim surat, Bapak Ibu, kemana alamat surat itu dikirimkan, itu mesti tahu. Kalau tidak, surat bisa salah alamat. Jadi orang kalau tidak mengenal yang disembahnya, itu bisa salah alamat yang dipersembahkan itu. Itu wajibnya mengenal Tuhan itu. Jadi kita ketika kita ngaji sifat, berarti kita ingin mengenal sifat Allah itu. Kalau kita ngaji sifat-sifat Allah dalam paham
Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Hasan al-Asy'ari, itu para ulama-ulama dari kalangan Asy'ariyah ini itu sudah merangkum sifat-sifat Allah itu. Ada yang sifat wajib bagi Allah namanya, ada yang sifat mustahil, ada yang sifat jaiz. Nah, sifat yang wajib bagi Allah dulu sudah kita sedikit gambarkan, ada 20. Pertama, ini sering diserang oleh orang-orang yang mengatakan bahwa kajian sifat 20 itu tidak ada dalilnya. Itu mereka menyerang, menganggap bahwa orang ngaji sifat 20 itu seolah-olah sifat Allah itu hanya 20. Tidak, bukan begitu pemahamannya. Sifat Allah itu sangat banyak. Hanya saja oleh ulama-ulama dari kalangan Asy'ariyah dibuat 20 sifat itu, dirangkum 20 sifat itu dimaksudkan memudahkan umat mengenal sifat Allah itu. Karena dengan belajar 20 sifat itu saja, itu insya Allah orang sudah selamat dari kemusyrikan. Jadi belajar ilmu tauhid itu kan salah satu tujuannya agar kita tidak syirik. Tauhid kita itu agar tidak syirik. Maka dengan belajar 20 sifat itu menjadi rambu-rambu agar kita tidak jatuh kepada kemusyrikan. Tapi tidak boleh dipahami bahwa sifat Allah hanya 20, tidak. Sangat banyak. Asmaul Husna aja ada 99. Dan Asmaul Husna itu bagian dari nama-nama sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara yang 20 itu ada sifat iradat. Dari 20 itu oleh ulama-ulama Asy'ariyah dikelompokkan lagi menjadi 4 bagian. Ada yang namanya sifat ma'ani. Ada yang pertama sekali ada namanya sifat nafsiyah, sifat zatnya, sifat wujudnya. Yang kedua yang disebut dengan sifat salbiyah. Yang ketiga disebut dengan sifat ma'ani. Yang keempat disebut dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani itu ada 7. Yang termasuk dalam sifat ma'ani itu ada 7. Di antara yang 7 itu termasuk iradat itu. Pertama kita pahami dulu apa makna ma'ani. Dari kalangan pemahaman kajian sifat 20, terutama di kalangan para ulama kita Asy'ariyah yang ngaji tentang tasawuf, sifat ma'ani itu diberikan arti sifat yang berdiri pada zat Allah, tetapi juga sifat ini muncul pada manusia. Jadi tamsilannya, perumpamaannya itu, ibaratnya itu muncul pada manusia. Yang muncul pada manusia itu disebut dengan ma'nawiyah. Ya, sifat ma'ani itu berdiri pada zat Allah, lalu dia muncul pada manusia. Dan yang muncul itu, yang nyata, yang terzahir pada manusia itu namanya ma'nawiyah. Jadi kalau ma'nawiyah itu berarti tidak hakiki, hanya bersifat majazi, bukan yang sesungguhnya, yang aslinya ada pada zat Allah SWT. Kalau begitu yang ada pada kita itu tidak asli, Pak. Maksudnya bukan milik kita, tidak asli di sini, bukan milik kita, pemilik aslinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dulu kita sudah bahas tentang qudrat, sekarang iradat. Iradat secara harfiah tadi artinya berkehendak, atau bahasa sehari-hari kita berkeinginan. Jadi Allah itu punya keinginan, punya kehendak terhadap segala sesuatu. Jadi pertama kita belajar sifat Allah ini, belajar sifat iradat ini dalam rangka mengenal Allah dari sisi sifatnya.
Yang kedua, kita belajar sifat Allah ini tujuannya untuk mengetahui kedekatan kita dengan Allah itu. Bapak, Ibu, jemaah seluruhnya harus mampu memahami dan merasakan bagaimana dekatnya Allah itu kepada kita. Tadi kan sedikit sudah saya gambarkan itu, bahwa sifat ma'ani itu berdiri pada zatnya, tapi ma'nawiyah pada kita. Itu menunjukkan hubungan kita itu sangat dekat. Saking dekatnya Allah sendiri yang menegaskan. Apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Bayangkan leher kita, urat leher kita ini, urat nadi kita ada dalam leher kita. Dia menyebut lebih dekat dari itu. Ini kalau tidak dipahami, tidak akan pernah bisa kita merasakan. Jadi kan selalu jadi perdebatan tentang ayat-ayat yang tentang tapi saya tidak membahas ini, cuma menggambarkan aja sedikit saja. Kita ada ayat-ayat yang nanti istawa 'alal 'arsy. Itu ayat-ayat yang menyebutkan Allah istawa 'alal 'arsy itu kan ada sekitar 7 ayat. Tapi ingat Pak, ayat yang menunjukkan Allah lebih dekat itu ada 11 jumlah ayat. Jadi lebih banyak itu Pak. Jadi jangan sampai kita keliru memahami. Itu ayat yang menyebutkan Allah dekat itu lebih banyak daripada yang istawa 'alal 'arsy. Oleh sebab itulah dari kalangan Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah itu memahami ayat ini tidak boleh dibenturkan. Apa maknanya? Bahwa Allah itu dekat, dan terkadang dia menyebutkan istawa 'alal 'arsy. Itu di kalangan para ulama kita kata min hablil warid itu maknanya meliputi bahwa seluruh alam semesta ini, ya, seluruh alam semesta ini itu Allah kekuasaannya meliputi alam ini, ilmunya meliputi alam ini, iradannya meliputi alam ini. Itu makna. Sehingga kalau ketika dia dipahami meliputi, kekuasaannya meliputi alam semesta, iradatnya meliputi alam semesta, ilmunya meliputi alam semesta, maka tidak ada satu makhluk pun sebesar pasir pun yang tidak diketahui dalam ilmu Allah. Karena dia meliputi seluruh alam semesta ini. Jadi tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan belajar ini kita paham begitu dekatnya. Maka kalau siapa kata Profesor Nasiruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, makna meliputi ini digambarkan seperti ini Pak. Tapi kita tak boleh memahami Tuhan seperti ini sekedar untuk memudahkan pemahaman aja. Meliputi itu taubahnya seperti warna putih terhadap kain ini atau terhadap kertas. Bapak tidak bisa menjelaskan warna putih ini di luar atau di dalam, karena maknanya warna putih ini penuh. Maka ketika dia sesuatu itu penuh, kita tidak bisa bilang di dalam, tidak bisa bilang di luar, tidak bisa bilang di atas, tidak bisa bilang di bawah. Maka makna meliputi itu penuh. Begitu kata Profesor Nasiruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, pemahaman meliputi itu. Kalau begitu sudah sedikit dapat gambaran betapa dekatnya kita dengan Allah. Ketika Bapak punya keinginan, punya kemauan, itu secara hakikat aslinya pemilik dari semua keinginan dan keinginan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu nanti bisa salah paham kita tuh Ustaz.
Ketika kita ingin berbuat maksiat itu keinginan Allah juga. Nah, jangan salah paham. Kalau saya sudah pernah sampaikan dulu, perbuatan Allah itu ada dua bentuk. Ada namanya tajallud, ada namanya basyariah. Ingat itu ya. Kajian kita ini terus ada kaitannya, Pak. Kalau yang tajallud itu perbuatan Allah yang sedikit pun tidak ada andil makhluk terhadap penciptaan itu. Seperti penciptaan langit dan bumi ini tidak ada andil kita, Pak. Kita tidak sedikit pun. Itu namanya penciptaan Allah. Perbuatan Allah juga menciptakan langit dan bumi. Tapi kita ini ciptaan Allah kan? Ciptaan Allah. Cuma menciptakan manusia itu ada andil makhluk di situ. Kita terlahir karena menjadi asbab ayah dan ibu kita. Maka ciptaan Allah yang ada andil makhluk dalam penciptaan itu yang ada asbabnya, itu namanya perbuatan Allah yang disebut dengan perbuatan basyariah. Apa maksudnya? Perbuatan Allah itu disandarkan pada perbuatan manusia. Semua perbuatan yang disandarkan kepada makhluk itu Allah buat namanya takdir. Takdir itu secara harfiah maknanya ukuran, Pak, batasan. Maka terhadap diri kita ini diberikan takdir, dibuat takdir, diberikan batasan-batasan. Kemampuan Bapak dibatasi, keinginan Bapak dibatasi. Bapak punya keluasan, kebebasan berbuat selama dalam takdir itu. Dulu saya contohkan begini, Pak. Ketika pabrik sepeda motor menciptakan sepeda motor, itu sepeda motor itu kan diciptakan kecepatannya ada batasnya, Pak. Antara 0 dan 125 misalnya. Ini antara 0 dan 125 ini kalau dalam bahasa kajian kita ini itu disebut dengan takdir. Nanti ketika Bapak beli sepeda motor itu, Bapak menjalankan sepeda motor itu kan terserah Bapak itu. Mau larinya 100, mau larinya 125, mau lari 10, mau lari 20, semua yang terjadi antara 0 dan 125 itu disebut dengan takdir seluruhnya. Ketika Bapak larikan Hondanya 10, maka takdirnya berarti 10. Ketika Bapak mampu punya potensi kemampuan Bapak full sempurna melarikan Honda itu 125, itu juga tidak, itu takdir namanya. Tapi Bapak tidak akan pernah bisa melewati 100 dari 125. Itulah namanya takdir. Kita tidak bisa melewati apa yang sudah ditentukan Allah. Tapi Bapak juga tidak bisa turun dari 0. Mau min 1 tidak bisa. Karena batasnya 0. Itu namanya takdir. Garisan antara 0 dan 125 ini 10, 20, 30, 100, 125 itu disebut dengan nasib. Apa namanya, Pak? Nasib. Maka Allah menyebutkan dalam ayat, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Itu yang bisa dirubah itu nasib, bukan takdir. Kalaupun takdir itu disebut dalam hadis bisa dirubah hanya melalui doa. Karena kata Nabi yang bisa merubah takdir itu doa. Jadi kalau yang merubah antara 0 dan 25 ini nasib. Nah, nasib itu bisa kita ikhtiar, Pak. Kita bisa berusaha. Jadi bisa kalau Bapak maksimal menjalankannya bisa 120, itu nasib Bapak. Ada orang yang cuma 10, maka itu bisa diikhtiarkan. Bapak itu bisa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin untuk bisa melarikan sepeda motor ini mau lari berapa. Itu namanya nasib. Maka kita bisa merubahnya. Begitu ayat itu. Tapi Bapak tidak bisa merubah dari 125 menjadi 150. Karena itu takdir. Jadi nasib bisa dirubah, takdir tidak bisa. Nasib bisa diikhtiarkan, diusahakan,
tapi takdir tidak bisa dirubah. Kalaupun bisa dirubah, kata Nabi, itu hanya bisa dirubah dengan doa saja, bukan ikhtiar. Jadi kerja keras pun kita tidak mau dia. Maka orang-orang yang merubah nasib itu, merubah takdir itu, rata-rata kita lihat semuanya doa. Ya, Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terkait dengan iradat Allah ini, ada yang disebut dengan ta'alluq. Ta'alluq ini kaitannya dengan kita, hubungannya. Apa hubungan iradat kehendak Allah itu dengan kita? Ada dua hubungan. Hubungan pertama yang dalam istilah ilmu tauhid disebut dengan ta'alluq sulhul qadim. Ini hubungan ini kehendak Allah terhadap kita yang sudah ditentukan sejak azali dulu. Jadi alam semesta ini, seluruh yang diciptakan Allah ini sudah ditentukan sejak azali dulu, apa-apa saja jenis makhluk yang akan diciptakan. Itu sudah ditentukan dari azali. Bapak hari ini, kita hari ini terlahir ke muka bumi ini, itu sudah ditentukan sejak azali. Jadi kalau tidak Allah ketika dulu sebelum penciptaan kita itu, kalau di dalam ketentuan Allah, dalam kehendak Allah, ini makhluk ini tidak diciptakan, itu tidak akan pernah terlahir. Pasti yang terlahir itu sudah ditentukan dalam kehendak Allah sejak azali dulu, bahwa makhluk ini pasti besok terlahir. Cuman waktu dan terlahirnya itu diatur oleh kehendak Allah juga. Itu satu. Yang kedua ada ta'alluq majazi namanya. Ta'alluq majazi ini terkait dengan kehidupan kita ini, Pak. Termasuk nasib kita tadi. Itu diatur oleh Allah semuanya. Bapak kita berusaha, kita sakit, kita dapat rezeki, kita bertemu dengan orang, kita bersilaturahim dengan orang ini, itu semuanya sudah ada dalam takdir Allah. Hari ini kita ketemu ngaji di sini, itu sudah ada dalam takdir Allah. Nah, ketentuan takdir ini tadi itu ada batasan-batasan oleh Allah. Maka melalui ikhtiar Bapak, ada yang saudara-saudara kita ini yang hijrah dari Medan, dari Jawa, maka ikhtiar Bapak datang dari Medan, dari Jawa ke sini menjadi sebab untuk bertemu dalam kajian ini. Kalau tidak pindah ke dulu, kalau tidak datang dari Jawa, dari Medan, dari mana-mana, maka takdir Bapak tidak bertemu dalam kajian ini. Dua, itu kaitannya. Kemudian setelah kita memahami bahwa ternyata semua yang terjadi itu kehendak Allah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita mengamalkan dalam keseharian kita? Pertama, mulai malam hari ini belajar kita untuk memahami sifat Allah yang disebut dengan iradat ini, Pak. Bagaimana cara memahami? Lapangkan hati terhadap semua hal. Pertama, terhadap ciptaan Allah ini. Hari ini ada orang yang sulit menerima perbedaan, Pak. Ada orang yang sulit menerima perbedaan dalam berbagai hal. Mulai dari perbedaan pemahaman, sampai perbedaan kehidupan, bahkan sampai perbedaan ciptaan. Ingat, Pak, alam semesta ini diciptakan Allah berwarna-warni, manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu semuanya kehendak Allah. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menerima itu berarti Bapak sudah menentang iradat Allah.
Jadi kalau ada orang manusia yang punya mindset pemikiran untuk menghapuskan segala perbedaan, itu berarti dia sudah menentang Allah. Ingat teman. Jadi alam semesta ini mulai dari penciptaan manusia yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, warna kulit yang berbeda-beda, sampai penciptaan alam yang lain, itu semuanya kehendak Allah. Jangankan penciptaan alam, baik dan buruk saja tadi sudah kita sebutkan, itu rukun iman. Allah yang ciptakan. Itu dulu pertama, supaya kita lapang menghadapi kehidupan ini. Sebab kalau kita tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan ini, itu luas efeknya nanti Pak. Sampai pada negara kita ini hancur oleh orang-orang yang berpikiran sempit itu, ingin menghapuskan perbedaan-perbedaan itu, ingin membuat segala sesuatu itu menjadi satu warna. Ini kekeliruan. Itu kita lapangkan. Yang kedua, setelah kita mampu memahami kajian sifat iradat ini, Bapak harus tanamkan juga dalam hati Bapak, dalam diri kita bersama, bahwa semua yang terjadi, baik pada diri kita atau pada makhluk lain atau di alam semesta ini, semuanya itu kehendak Allah. Maka jangan keluh kesah ketika terjadi. Allah dengan tegas mengatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidak ada satu keinginan, seluruh keinginan itu adalah kecuali keinginan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dapat musibah, dapat persoalan, kalau kita paham itu lapang hati. Itu harus ditanamkan dalam hati. Baru kita menghadapi kehidupan ini, kalau bahasa orang sekarang, enjoy. Nanti ketemu masalah itu baru solusi dicari. Jadi tidak boleh keluh kesah. Jadi bedanya orang yang dekat dengan Allah, orang yang taat itu kan di situ aja, pada sikap ketika menghadapi suatu persoalan. Kalau masalah, semua kita punya masalah ya. Tidak ada orang manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Perbedaannya ketika orang dekat dengan Allah, tahu dengan Tuhannya, dia lebih bisa memahami peristiwa itu dan dia lebih lapang, lebih tenang menghadapinya. Dan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat kepadanya. Itulah pasalnya para nabi, para ulama, para wali Allah itu mereka lebih aman, lebih tenang. Mereka tidak ada lagi khawatirkan, la takhaf la tahzan. Mereka tidak ada rasa khawatir, rasa takut, dan tidak ada keraguan, kebimbangan dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah yakin bahwa seluruh kejadian itu adalah kehendak Allah. Allah yang ngatur. Ketika kita bisa memahami itu, barulah kita di setiap kejadian itu, kalau bahasa sehari-hari kita sering kita bilang pasti ada hikmahnya. Apa maknanya? Di seluruh kejadian itu pasti ada solusi, ada kejadian. Ada solusi, ada jalan keluar. Maka kata ulama-ulama tafsir, ketika ayat surah Al-Insyirah mengatakan inna ma'al usri yusra, itu apa maknanya? Ketika menyebut usri itu pakai alif lam. Dalam ilmu bahasa ada alif lam ma'rifahnya. Ketika menyebut yusra itu nakirah, tidak ada alif lam. Maka kata para ulama, maknanya apa? Kalau ma'rifah itu berarti masalahnya jelas, satu masalah. Sedangkan nakirah itu solusinya banyak, jalan keluarnya banyak. Maka setiap ada satu masalah, solusinya sangat banyak. Maka kalau gitu, kalau ada kasus, ada kejadian, ada persoalan,
solusi itulah yang kita cari. Karena kita sudah tenang tadi menghadapi, tidak dengan emosi, tidak dengan marah, maka solusi itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing untuk mendapatkan solusi itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir, ketika Bapak Ibu memahami tentang iradat, kajian sifat ini, yakinkan dalam hati kita semua bahwa pemilik asli dari seluruh keinginan itu Allah, bukan Bapak. Pemilik iradat itu Allah. Itu pasalnya kata kalang-kalang ulama sufi, orang umum, pemahaman umum itu dia masih mengandung unsur kemusyrikan. Kenapa? Karena orang umum itu seringkali memaham begini, Pak. Segala sesuatu sifat Allah itu tanpa mereka sadari, mereka yakin ada dua. Misalnya kudrat, mereka yakin ada kudrat Allah, ada kudrat mereka, ada kekuatan mereka. Berarti ada dua kekuatan itu. Satu kekuatan Allah, satu kekuatan dia. Ini oleh orang sufi di kalangan ulama-ulama tasawuf dipandang musyrik. Meskipun syirik itu dipandang syirik kecil. Karena masih belum bisa mengesahkannya. Ada dua kudrat, ada dua kekuatan. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal quwwata lillahi jami'ah. Seluruh kekuatan itu milik Allah. Nah, tapi dia merasa dia kuat juga. Maka saya kalau dalam ceramah sering gurau gini, Pak. Orang yang selalu meyakini dan merasa dia memiliki sesuatu itu, kawannya malik, Pak. Malik itu artinya orang yang memiliki, orang yang menguasai. Maka kalau kawannya malik itu berarti besok dia malik di mana tempat tinggalnya, Pak? Di neraka. Maka orang yang berkawan dengan malik tempatnya neraka. Maka orang yang banyak merasa memiliki, apalagi yang bukan milik dia diakui sebagai milik dia, itu tempatnya neraka. Ridwan dari kata ridho. Orang yang ridho itu temannya Ridwan. Ridwan tempatnya di surga. Maka orang yang ridho terhadap segala ketentuan Allah itu, dia tempatnya di surga. Maka jangan mengaku punya kita kalau itu bukan milik kita. Ingat bahwa sifat Allah itu esa. Allah itu esa pada sifat. Sama dengan iradah. Kodrat tadi pada hakikat, kalau saya bilang hakikat itu maknanya Pak dalam keyakinan aja, dalam faktanya memang Bapak yang punya kekuatan ngangkat ini kita, Pak. Itu dalam, kalau bahasa orang sufi itu disebut, kalau yang nampak ini itu pada syariatnya, pada kenyataannya. Tapi dalam keyakinan Bapak itu namanya dalam hakikat. Dalam hakikat pemilik seluruh kekuatan itu Allah. Sama dengan iradat. Yang ingin minum itu Bapak secara syariat, tapi hakikat pemilik dari keinginan itu Allah. Karena Allah lah yang menghendaki Bapak untuk ingin minum. Begitu pemahamannya. Nah, kalau sudah begitu, barulah orang ini dianggap mengesahkan sifat Allah. Kodrat itu hanya satu, yaitu kodrat Allah. Iradat itu hanya satu, yaitu iradat Allah. Hanya saja iradat yang muncul kepada Bapak itu disebut dengan maknawiyah tadi, perbuatan Allah yang disandarkan melalui tangan manusia. Maka disebut dengan istilah basyariyah. Nah, apa efek yang akan terjadi pula kalau Bapak sudah memahami itu? Maka Bapak tidak mungkin menggunakan kudrat dan iradat itu pada sesuatu yang Allah tak suka. Yang punya dia, Bapak gunakan untuk mencuri, Bapak gunakan untuk merampok, Bapak gunakan untuk maksiat. Kalau dalam istilah pemerintahnya itu namanya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu kena hukuman. Kalau di dunia ini ada pemeriksaan KPK. Nah,
penyalahgunaan wewenang milik Allah terhadap sesuatu yang Allah tidak sukai, itu akan diazab. Ada iqabnya, ada ganjarannya, ada azabnya. Itulah pasalnya kita wajib menjaga amanah. Amanah inilah yang sebenarnya, amanah yang sesungguhnya yang mesti Bapak jaga, karena ada milik Allah dalam diri kita ini. Itulah yang nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mesti dan wajib menjaga amanah Allah itu, karena ada milik Dia yang tadi yang saya sebut, yang alam mahdar, alam yang terpancar dari Allah. Apa yang terpancar dalam diri kita ini? Ada ruh, karena ruh itu dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang alam mahdar, alam yang terpancar itu. Dan yang terpancar itu milik Allah. Bapak Ibu, barangkali dalam pertemuan singkat ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan semakin merasakan betapa dekatnya Allah itu dari kita. Ketika Bapak Ibu bisa merasakan dekat Allah itu, barulah mulai sholatnya menjadi khusyuk. Karena Bapak yakin betul setiap gerak-gerik Bapak itu atas kudrat, dan setiap keinginan itu atas iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efek yang lain lagi, Bapak apapun kesuksesan yang Bapak peroleh tidak akan pernah sombong terhadap orang lain, karena Bapak tahu itu bukan kehebatan Bapak, bukan kehebatan kita, tapi itu adalah atas kehendak, kudrat dan iradat Allah. Maka orang seperti ini semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ibadahnya, semakin tawaduklah dia. Kalau tidak, ada banyak di muka bumi ini kita jumpai orang-orang yang rajin beribadah, tapi semakin sombong dan meremehkan orang lain. Kita tentu tidak ingin yang seperti itu. Barangkali ini yang dapat ingin sampaikan. Masih ada waktu, Ustaz? Mungkin kalau ada yang ingin menambahkan, mendiskusikan, silakan dalam waktu yang singkat ini. Sebelum saya tutup, ada kira-kira? Boleh Pak Haji. Setiap sifat-sifat Allah itu dibantu dengan ada yang contoh-contohkan, lebih banyak contohnya gitu, supaya kami lebih banyak memahaminya. Kadang-kadang nggak masuk ke kami. Oh gitu ya. Jadi kasih contoh-contoh supaya memberikan pemahaman gitu ya. Ya. Pertama dulu dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu, tauhid ini kan ada 4 yang kita tauhidkan, Pak. Pertama tauhid af'al, meyakini mengesahkan Allah pada perbuatannya. Yang kedua tauhid sifat, mengesahkan Allah pada sifatnya. Jadi kalau sifat itu tadi, kudrat itu hanya satu, Pak. Itu namanya mengesahkan. Iradat itu hanya satu, ilmu itu hanya satu. Kan mulai terbayang. Kalau ilmu hanya satu, maka Bapak tak punya ilmu. Makanya lawan dari sifat wajib itu sifat mustahil. Yang mustahil itu yang kita. Kalau kudrat lawannya ajzun, lemah. Yang lemah itu kita. Lalu sekarang kok jadi kuat, Ustaz? Berarti kuat Bapak itu karena ada kudrat Allah di situ. Makanya kalimat yang disampaikan Nabi kepada kita apa? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali billah, dengan Allah baru punya kekuatan. Artinya kalau sudah dengan kudrat Allah baru punya kekuatan. Dari ajuz tadi baru Bapak punya kekuatan. Ilmu itu satu, tidak ada ilmu kita, ilmu Allah. Kemudian yang ketiga yang kita esahkan itu, jadi asma, nama, mengesahkan nama Allah. Yang keempat mengesahkan zat. Zat Allah itu satu, tidak berbilang.
tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak menyerupai apapun, bersifat laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai apapun. Ini 4. Pemahaman yang 4 ini tidak boleh keliru dalam pemahaman tauhid af'al tadi. Karena nanti ini ketemu dengan kita dalam penerapan sehari-hari pada af'al ini. Apa tadi af'al? Perbuatan Allah itu, ingat ada 2. Ada yang bersifat tajallud, ada yang bersifat basyariah. Yang banyak berhubungan dengan kita itu yang basyariah. Ketika melakukan satu kegiatan kita, itu namanya basyariah. Nah, ketika terjadinya perbuatan kita yang disebut basyariah ini, itu kita menggunakan sifat-sifat Allah. Ada kudrat Allah, ada iradat Allah, ada ilmu Allah di situ. Sehingga perbuatan itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita ambil sebuah contoh. Bapak makan. Secara syariat, fakta di lapangan, nampak kasat mata, makan kan kita. Itu tuh. Nah, ini harus Pak pahami, ini itu perbuatan kita. Itu namanya basyariah itu, Pak. Ya, basyariah. Makan. Di dalam makan tadi, di situ ada iradat Allah. Dengan iradat Allah, Bapak punya keinginan makan. Di situ ada kudrat Allah. Dengan kudrat Allah tadi, Bapak punya kemampuan untuk makan. Di situ ada ilmu Allah. Dengan ilmu Allah tadi, Bapak paham mana yang dimakan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka akhirnya makanlah Bapak tadi. Terjadilah perbuatan makan tadi. Terjadi perbuatan makan. Perbuatan makan ini itu disebut basyariah. Karena terjadinya makan ini melalui asbab proses yang Bapak ikuti. Secara hakikat itu Allah yang menjadikan Bapak makan itu. Hakikatnya Bapak itu Allah. Kenapa? Karena semua alat, ya, semua alat, semua fasilitas yang Bapak gunakan untuk makan tadi, semua alat, semua fasilitas yang Bapak gunakan untuk makan tadi, pemiliknya Allah. Kan tadi apa? Keinginan makan ada iradat Allah. Tahu apa yang dimakan itu ada ilmu Allah. Kekuatan untuk makan ada kudrat Allah. Kan fasilitas Allah semuanya itu. Maka itu disebut basyariah, perbuatan Allah secara tidak langsung atau perbuatan Allah yang disandarkan kepada manusia untuk menciptakan kejadian makan. Maka terjadilah apa yang disebut dengan ciptaan alam di bawah perintah kun tadi. Kunnya dulu makan, Pak. Proses makannya itulah yang terjadi setelah Bapak menggunakan fasilitas yang diberikan Allah. Kemudian lagi contoh lain, dalam pengamalan agar Bapak kita bisa sholat itu betul-betul khusyuk, bisa merasakan dekat Allah. Kan baru 2 kita belajar. Dia sifat Allah yang maknawiyah yang muncul pada Bapak itu ada 7 nanti itu, Pak. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sami' atau sama, ada basar, ada kalam. 7 ini tidak pernah berpisah dengan Bapak. Itu makanya disebut dengan ma'ani. Kata sebagian para ulama, ma'ani ini dari kata ma'ani, jadi bersamaku. Zat, sifat yang berdiri pada zat Allah tapi ada bersamanya. Paham maksud saya, Pak? Itu tidak pernah ketinggalkan. Kalau itu hilang, maka dia kalau hilang basar, Bapak buta.
Tak melihat. Ya. Nah, ketika sholat, nanti prakteknya Bapak harus sadarkan itu. Setiap Bapak bergerak untuk sholat itu, sadarkan diri kita. Ada kehendak, ada kudrat Allah. Kesadaran Bapak bahwa ada kudrat dan iradat Allah itu dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan zikir hakikat. Jadi berpahala. Makanya sholat itu kualitas itu ditentukan oleh zikir. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik kalau dia sholat, dia ingin menipu Allah. Iza qamu ila sholat qamu kusala. Dia kalau sholat itu malas-malasan. Yura'unan nas, tak ada tujuan lain kecuali hanya ingin dilihat manusia. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Orang ini sholatnya mengenang-ngenang, pakai otak dia ingat Allah. Itu makanya tak khusyuk. Orang yang khusyuk itu pakai rasa, bukan pakai ini. Karena dalam diri kita ini yang paling bandel itu ini, Pak. Bapak kalau terdengar azan di Sekejang mau ke Pekanbaru, itu hati Bapak berkata berhenti itu. Terkadang dikalahkan oleh ini. Kata dia, tengok dia jemaat, tunggulah kita buru-buru nanti di Pekanbaru. Itu ini itu, Pak. Orang yang sampai pada kajian tadi kesadaran muncul dari hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau sudah paham Bapak ketujuh-tujuhnya nanti. Ketika kita baca, kita ingat kalam Allah. Karena ini kalam Allah yang terzahir dalam bentuk maknawiyah. Ketika Bapak mendengar bacaan Bapak sendiri, Bapak ingat sami Allah, ada sama Allah di situ. Ketika Bapak bergerak, Bapak ingat di situ ada kudrat Allah. Kesadaran tentang itu namanya zikir hakikat. Maka orang yang seperti itu kualitas sholatnya itulah kualitas tertinggi. Karena tidak ada waktu sedikit pun untuk lupa. Ketika dia baca, dia tetap ingat kepada Allah karena ada kalam Allah. Ketika dia bergerak, di situ ada kudrat Allah. Itu penerapannya dalam ibadah. Barangkali ini dulu Pak, karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan kedepannya makin bisa kita paham. Ya. Saya mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Kalau salah pastilah datangnya dari saya. Kalau benar pasti datang dari Allah SWT. Mari kita tutup kajian ini sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.